setiap malam Jumat, malam Selasa mereka bakar kemenyan dan sebagainya. Allah, Kemusyrikan di situ. Hati saya merasa terpanggil, Bahkan yang bikin sedihnya mereka menganggap saya ini membawa ajaran baru. Akhirnya mungkin wallahu alam itu kehendak Allah. 2011 kampung tersebut longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sampailah kita di sebuah bukit, sebuah gunung mungkin, Masya Allah, karena sangat tinggi ini, tapi masih di kawasan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, tepatnya di Sukamakmur, Desa Sukamulya. Sukamulya, Pondok Pesantren Riyadul Jannah. Pakubumi. Pakubumi. Ya. Kenapa kayak namanya ada Pakubumi? Riyadul Jannah Pakubumi Pancaniti karena di sini dulu saya ditunjukkan untuk pindah ke wilayah Pancaniti. Kenapa dia ada Pakubuminya? Karena 5 panca itu 5 niti tahapan, 5 tahapan menuju kesempurnaan. Allah. Pertamanya memang di sini ada pelaturan yang dibuat mungkin para leluhur terdahulu gitu. Makanya untuk memaku wilayah ini, karena kata hadis gitu, salah satu penguat bumi itu kan ilmu yang bermanfaat, atau kalau ada ilmu yang bermanfaat, makanya kita bikin nama Pakubumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bersama saya pendirinya, pimpinannya, dan beliaulah yang awal mulanya membuka wilayah ini. Assalamualaikum Abi Sofyan Muhammad. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Abi Sofyan Muhammad. Dipanggil Abi ini karena keakraban para santri memanggil antum Kiai. Iya. Masya Allah. Kiai, saya mohon maaf datang lebih awal sebelum antum nih. Nggak apa-apa. Aduh, lagi ada acara tadi ya? Tadi acara keluar, udah telepon sebelumnya Bang Haji. Oh iya, kita pun sama Bang Haji Rescue yang selalu nemenin saya dakwah nih kemana-mana, Masya Allah. Oh, tadi ada acara dulu? Ada acara pengajian di kampung sebelah, tapi Mesesa Kecamatan Sukamakmur, tapi beda desa. Masya Allah, ini udah mulai sore nih, suasananya makin asik. Iya. Terdengar nih kalau sudah di alam ini, udah suara-suara ini ya Bang Haji ya. Sebenarnya. Dan jauh dari hingar-bingar kota ini, Masya Allah. Kiai, Anda mau tanya, banyak sih yang Anda mau tanya. Ini antum datang ini asli dari orang sini atau antum pendatang di sini? Awal mulanya dulu. Kebetulan saya ini asli dari Jawa Tengah, Cilacap. Antum Jawa Tengah? Cilacap. Ya. Tahun 2000 ayah saya pindah ke daerah Gunung Sanggar, bukan di sini. Namanya Gunung Sanggar. Di sana ada 27 penduduk. 2000 situ, tapi 27 penduduk ini Muslim, tapi nggak tahu tata cara Islam. Allah. Di situ nggak ada madis, nggak ada tempat sholat, nggak ada apa. Tapi statusnya Muslim. Gunung apa tadi? Di Gunung Sanggar bawah sana. Masih kawasan sama? Masih beda kawasan, tapi ada agak jauh di Enggak, bawah. kecamatannya masih satu? Masih sama kecamatan, masih sama satu desa. Oh, Masya Allah. Bapak saya masuk ke situ. Ya saya kecil sih, kalau nggak salah masih usia 11 tahunan lah. Gitu. Kemudian saya dilempar ngaji keluar, balik saya ngaji gitu ke kampung tersebut, merasa prihatin melihat kondisi warga ke sana. Itu banyak warga, tapi setiap malam Jumat, malam Selasa mereka bakar kemenyan dan sebagainya. Kemusyrikan di situ. Hati saya merasa terpanggil. Kemudian saya sedikit-sedikit dakwah menasihati mereka. Tapi ya kalau diceritakan ya subhanallah, tantangan demi tantangan. Bahkan
yang bikin sedihnya mereka menganggap saya ini membawa ajaran baru, ajaran sesat. Kita mau jelaskan syariat bahkan mereka nggak ngerti. Ya, kadang-kadang tapi memang perlahan-lahan, gitu ya. perlahan-lahan kita ini akhirnya adalah sebagian mata yang ngerti sampai kita bikin pengajian di bawah. Tapi terus penentangan demi penentangan dari tokoh-tokoh adat terdahulu. Adat ya. Akhirnya mungkin wallahu alam itu kehendak Allah. 2011 kampung tersebut longsor. Oh, yang longsor kejadian 2011 itu ya, Anda pernah dengar ya, waktu itu? 2011 longsor itu kampung tersebut. Kayak mungkin Allah suruh pindah dari situ. Kayak mungkin ini udah sulit diperbaiki. Mungkin kalau ini Allah suruh pindah, bawa aja orang yang udah jadi pengikut kamu. Bahasa dalam kenabian mah yang sudah beriman, ya, bawa. selamatkan. Ya, akhirnya Masya Allah. saya hijrah. Saya malamnya istikharah minta petunjuk dari Allah dengan zikir mohon kepada Allah. Saya tidur. Di tidur itu saya mimpi nggak mimpi, ya ada yang menyerukan kamu pindah ke Pancaniti. Di sanalah kamu pindah, di sana kamulah mulai memperjuangkan agama Allah. Nama Pancaniti itu kampung ini? Iya, daerah ini. Disebutnya Pancaniti. Oh, nama gunungnya Pancaniti. Di kaki gunung Pancaniti kamu dirikan pondok. Dulu saya cari-cari, siangnya cari kemana-mana. Saya tanya-tanya tuh ke tokoh-tokoh. Ada gunung Pancaniti, tapi ya kebetulan nemu gunung ini. Ini masih hutan. Ini masih hutan. Ya, kalau sekarang aja sudah enak pandangannya, tapi jalannya aja masih sulit, Kiai. Anda nggak kebayang dulunya ini. Ya kalau jujur aneh ini nggak pernah naikin ke medsos. Kenapa? Karena tujuan kita dakwah lah. Ya, alhamdulillah. Ya kalau dulunya pindah ke sini dengan yang 27 orang tersebut, yang dapat saya tarik ke sini itu 11 orang. Yang bantu-bantu nebang pohon bareng-bareng, ya bikin kita babat tanah ini lagi. Bareng 11 orang. Sisanya sampai sekarang 16 rumah masih di bawah di Gunung Sanggar tersebut. Tetap tahan di sana. Bertahan. Tapi alhamdulillah untuk sekarang sih mulai generasi penerusnya anak-anak mulai sekolah ke sini, sholat ke sini gitu. Setelah pada meninggal tokoh-tokoh. Tapi memang gini Bang Haji, ada kisah Rasulullah SAW juga sama. Dalam dakwah itu memang Nabi pun pernah ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala itu Nabi mengajak banyak orang, tapi nggak semuanya mau iman. Iya. Akhirnya Nabi ibarat anak muda mah galau. Ini kita ngajak kebaikan kok. Seperti Nabi kita, kisah Nabi Yunus. Ya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi galau bahasanya, kalau zaman sekarang itu Allah bilang sama Jibril, sampaikan bahwa tugas Nabi Muhammad SAW itu adalah tablik, hanya menyampaikan. Sedangkan iman itu punya Allah. Ya, alhamdulillah dari 27 orang yang pada akhirnya bisa ikut 11 orang itu. 11 keluarga ya intinya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, terus antum buka ini lahan. Masih hutan semuanya. Ini belum dibuka. Kita buka di wilayah bawah dulu. Oh, untuk pemukiman dulu. Pemukiman dulu. Oh, rumah antum tuh di bawah. Di bawah. Di situ kita bikin pertama kali kita bikin masjid. Bikin masjid bukan seperti itu, pakai panggung, pakai bambu ukuran 4x6. Setelah beres masjid, kita dirikan majlis ta'lim. Kemudian kita dirikan pondok santri ngaji itu 2 tingkat 2 lantai yang udah dibongkar tuh. Kemarin ada 2 lantai itu. Pakai bambu, pakai kayu 2 lantai. Asik. Di situ gitu. Kita mulailah bikin jalur ke sana, cari kemana jalur terdekat, ke kampung, ke pasar gitu. Akhirnya buka jalur yang tadi itu. Yang tadi. Ya, itu pakai parang. Aduh, saya nggak kebah. Nah, itu belum ada tang-tang. Tapi setelah 2017, setelah saya warga Tetata, banyak setelah 11 orang masuk sini, akhirnya banyak yang masuk dari luar juga ikut. Ikut ke sini pada berkebun, pada apa. Jadi mereka pada cari kehidupan di sini yang dari luar, dari kampung-kampung tetangga. Akhirnya sampai sekarang total di sini 53 kakak. Alhamdulillah. Dan 2017 saya berencana pengen mendirikan pesantren karena di sana yang saya bikin ukuran 6x4 itu udah penuh oleh anak-anak sini dan yang bikin, itu nggak muat itu. Saya nggak niatan untuk bikin pesantren karena saya merasa nggak bisa apa-apa. Tapi mungkin Allah berkehendak lain, banyak anak yang masuk di bawah. Akhirnya ya Allah, apakah ini jalanmu? Saya mohon kepada Allah. Akhirnya bismillah, saya 2017 buka lahan ini nih. Lahan ini kebetulan ini punya PT. Nggak kebayang akan jadi milik kita. Karena tapi mungkin campur tangan Allah yang sangat luar biasa. Milik PT yang harganya udah fantastis lah. Saya pas tanya-tanya tempat, karena saya kebetulan cocok di tempat ini. Pas saya istikharah, saya suruh tempat ini, kebetulan ini udah rata kayak gini, yang bikin aneh udah rata kayak gini. Saya cocok di sini, tapi yang jadi ganjelan tempat ini udah PT.
orang luar yang punya. Tapi yang mohon kepada Allah, ya Rob, kalau memang ini jalan, kasih aku jalan terbaik. Saya samperin ke yang punyanya, nggak tanggung-tanggung, mereka minta 300 juta wilayah segini. Kalau nggak salah. Padahal ini kan di dalam kehutanan. Padahal, ya saya baliklah. Saya nanya itu nggak punya duit, nggak punya uang, tapi ada keniatan yang luar biasa. Akhirnya malamnya saya mohon kepada Allah, ya Rob, kalau ini jalan, tunjukkan jalan terbaik. Saya datangi lagi orang itu. Memang Pak Ustadz mau bikin apa di sana, katanya. Pak, saya mau bikin pesantren, kalau Allah berkehendak. Ngobrol-ngobrol dengan keluarganya. Akhirnya, kalau memang Pak Ustadz niatan mau bikin pesantren, kebetulan ayah saya dulu yang beli tempat itu ada niatan mau bikin pesantren. Kalau itu niat Pak Ustadz, udah saya wakafkan tempat tersebut. Allah. Cuma Pak Ustadz bayar 30 juta untuk ahli warisnya. Itu subhanallah, kebesaran Allah. Ini yang kadang-kadang niat itu Allah cuman kasih kesempatan kita buat banyak doa minta sama Allah. Ya, di sini saya membuktikan kebesaran Allah. Setelah Setelah dikasih harga 30 juta, saya nggak banyak bawa duit seperak pun. Bingung lagi kan? Kalau lagi, ya Rob, engkau maha tahu. Sekarang udah dikasih 30 juta, saya balik. Ya Pak, saya akan balik dulu, saya ngomong keluarga dulu, padahal saya nggak punya duit. Seakan-akan kita punya duit. Itu yang lucu ya. 30 juta di zaman 2017. Iya, Masya Allah. Sekarang kita nggak punya, ya, kita pede aja. Tapi dengan bingung malam ini, ya Rob, kau maha tahu kekeluhanku, kekurangan. Akhirnya dengan izin Allah tuh, subhanallah, pagi-pagi itu ada orang off-road trail nyasar ke sini. Itu. Nyasar ke sini. Kayak beliau udah nih, nyasar kemana-mana bantu nyasar orang. Ke sini, sholat di bawah. Setelah sholat saya jadi imam. Setelah saya imam, dia langsung ke rumah saya. Ustadz yang punya masjid ini yang megang wilayah. Terus akhir obrolnya, Ustadz, saya ini dari Antep katanya. Saya Bapak Yusuf Ibrahim. Saya punya anak, Ustadz. Saya sakit stroke udah lama. Diponis oleh dokter udah nggak bisa sembuh. Ya barangkali Pak Ustadz bisa mendoakan anak saya. Ya saya mohon doanya. Barangkali dengan izin Allah saya di sini kan. Saya nggak bisa apa-apa. Kalau benar Bapak bisa menyembuhkan anak saya, apa keinginan Pak Ustadz akan saya kabulkan. Allah. Mau naik haji, mau Pak Ustadz pindah dari sini, nggak mau pesan, mau apa, mau bikin rumah di bawah, saya tak kabulkan. Saya ngomong, Pak, saya nggak bisa apa-apa. Saya bukan Tuhan, tapi mungkin bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Kun fayakunnya Allah. Jangankan menyembuhkan yang sakit, menghidupkan yang mati bagi Allah itu sangat mudah bagi Allah. Ya, kalau Bapak yakin kepada Allah, wasilah syariat saya, ya insya Allah Pak, saya kasih air tuh. Yang bikin aneh, satu kali air dikasih, udah bisa bergerak kakinya. Datang lagi 2 kali sampai bisa jalan ke sini. Itu yang bikin saya takjub, saya nangis, subhanallah. Ujung-ujungnya dia janji dulu Pak Ustadz, saya ke Pak Ustadz, apa keinginan Pak Ustadz dulu? Ya saya ngomong lah, saya pengen beli tempat di sini, bukan pesantren. Di mana sebenarnya? Di atas. Udah dia harganya udah 30 juta langsung dikasih. Tuh, bahkan dibangunkan satu pondok satu ini. Yang mana? Yang tengah ini. Yang tengah pertama kali ini dibangun oleh tim dia. Subhanallah. Kebesaran Allah nyata itu. Makanya di sinilah saya meyakini tidak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Sahabat, memang kata Allah, ud'uni astajib lakum. Iya, itu nyata. Tugas hamba mah cuma disuruh ibadah, doa. Karena as-salatu doa, salat adalah doa. Sujudmu itu penghambaan kepada Allah. Karena sebesar apapun gunung ini kecil bagi Allah. Apalagi cuma bikin kobong, kecil banget. Cuman emang kadang-kadang caranya itu min haitsu la yahtasib. Dari mana aja, tiba-tiba orang main drill mampir. Padahal kalau buat ngobatin mungkin sedia. Di luar juga banyak bahasanya. Tapi memang Allah sudah takdirkannya. Shallu ala Muhammad. Akhirnya kebangun ya. Kebangun satu. Termasuk apa yang setelah yang pertama ini, kedua? Yang kedua, terus setelah itu, itu ada tantangan dulu. Setelah itu nggak langsung semudah kayak katakan. Setelah itu ada tantangan, karena kebetulan pas itu kan masa teroris tuh, masanya ISIS masuk ke sini, ada orang yang masuk sini, 7 orang berjubah. Mereka sholat di sini. Yang aneh-aneh di sini. Pas tapi bulan puasa nggak pada puasa. Akhirnya kan warga itu negur ke saya, Ustadz itu ada gimana? Ya saya coba saya tegur. Mampirlah dia ke rumah saya ngobrol-ngobrol. Akhirnya lama kelamaan warga itu mengira itu teman saya. Karena sering masuknya ke rumah saya. Masuk ke rumah saya, ke rumah antum lah ya. Akhirnya lama jadi fitnah.
Bahkan saya ngomong ke guru saya, Pak, saya ini ada tamu gini-gini. Kayak guru saya, itu nggak bisa kamu tegur secara, kamu harus bendung dengan doa. Akhirnya saya zikirlah di satu gua sama guru saya. Setelah saya menghilang seminggu, itu warga mitnah saya, bahkan saya itu punya gabungan karena orang tersebut sering masuk ke situ, saya juga masuk ke situ. Akhirnya saya dilaporkan ke Densus 88 lah. Allah. Oleh keluarga dan oleh anak kakak saya dan adik saya dan ibu saya dan istri saya yang melaporkan. Ya Allah. Saya digerebek tuh, diinterogasi. Ujiannya begitu Kang Haji. Kadang-kadang pondok-pondok pesantren itu padahal ya tujuan kita baik pada pondok ini nggak minta apa-apa. Hanya minta tempat, kenyamanan dalam zikir, dalam ibadah, mendoakan minal muslimin wal muslimat. Cuma memang kadang-kadang urusan-urusan yang agak sensitif itu tuh kaitkannya dengan pondok lagi. Memang mungkin Allah lagi nguji. Betul. Mana kesungguhan kita pengen pondok ini. Makanya Masya Allah, saya yakin innamal usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Saya ke situ. Setelah itu selesai, alhamdulillah mulai membaik lagi. Nama saya yang udah jelek di setiap daerah karena saya setiap kampung menjelekan sama saya, mulai teroris nih. Dulunya gitu pasti ya. Mulai ini lagi. Masya Allah. Lantar lagi gitu. Kemudian datanglah bantuan-bantuan, terakhir bantuan ini dari Prudensial. Oh, banyak yang bantu ya. Bantu dari mulai listrik dan pondok ini. Ya, saya tadi lihat asiknya ini listrik sudah mulai masuk. Ya. Padahal antum pakai itu ya, Pertama tenaga kali surya kita, ya. Sebelum tenaga surya, warga bikin dari mesin motor, rakitan dinamo motor, merakit sendiri. Jadi kayak Masih ada tapi? air. Masih ada? Kinci air. Sekarang udah nggak ada. Tapi awalnya pakai itu. Pakai itu. Jadi menghasilkan, jadi ngerakit sendiri, langsung pakai air gitu. Setelah itu, keren. Masya Allah. ada bantuan panel surya, terakhir listrik ini. Baik. Gitu. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai nih dari tadi awal antum ke sini membawa 11 keluarga dari warga yang seberang ya, yang dulu sempat kena bencana longsor. Masya Allah, antum buka lahan ini, banyak bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang baik yang hadir ke sini, termasuk dengan Kang Haji. Kang Haji pertama kemari tahun berapa? 2016. Sebelum bangun pondok ini dibangun? Sebelum dibangun. Sebelum dibangun berarti antum? Berarti awalnya di rumahnya Di bawah. Pak Kiai? Mengadakan Ramadan itu mengadakan kampung duduk buka bersama. Kampung? Duk-duk. Duk-duk apa? Bersama Buka warga. Nah, namanya Kampung Duk-Duk. Iya, dikasih nama beliau yang datang, relawan beliau ngajak buka bersama di rumah. Betul. Oh, Anda belum pernah tahu tuh Kampung Duk-Duk tuh. Kayaknya kapan-kapan kalau Ramadan itu lagi undang Kang Haji nih ya. Kampung Duk-Duk, Anda baru dengar itu. Insya Allah. Tradisi sini atau bagaimana? Tahu itu bawa dari sana. Program saya dulunya. Oh, Duk-Duk. Duk-duk Apa itu, maknanya? Duk-duk itu kalau maknanya itu kita mengetuk Hah? silaturahmi Duk-duk, untuk ke desa-desa pelosok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai, Anda mau banyak tanya lagi nih, Kiai. Enggak apa-apa, Kiai ya. apa-apa. Ganggu waktu antum Enggak, mungkin? enggak. Kiai, Masya Allah. Insya Allah. Mungkin sahabat juga pasti kepengen tahu santri-santri yang di sini ini, maaf Kiai, apa dari hanya orang sini atau dari yang Ya, kebetulan santri ini awalnya untuk orang sini aja, tapi kesininya masuk orang-orang luar dari Banten, dari Cilengsi, dari Bekasi, Parung. mereka tahunya itu dari Tadinya orang tuanya yang sering silaturahmi ke saya gitu. Saya kenal sama orang-orang tuanya silaturahmi, mungkin mereka percaya untuk menitipkan anaknya di sini. memang ada perkataan ulama itu al ilmu nurun, Iya. ilmu teh cahaya. Jadi kalaupun ngumpet Sekalipun pasti insya Allah. ketemu dan dicari, orang butuh dengan cahaya. Masya Allah, Kiai. Kalau program dalam pondok pesantrennya, Kiai, apa lebih ke tahfiz, apa lebih ke kitab kuning, atau mungkin menggabungkan kedua hal itu? Jadi sebenarnya semuanya ada. Ada Alhamdulillah. tahfidz, ada qori, gitu. Qori. Terus ada kita terus nahu, sorob, fikih, itu kita semua lengkap ada. Coba yang ditonjolkan lebih ke kitab kuning. Lebih ke fikih, Alhamdulillah. Memang kadang-kadang Cuma ya, itu tuh penting banget soalnya. cuma santri diharuskan aja menghafal 30 Juz yang 30 ya. Semua untuk Hampir hafal. sama dengan di Asyifa, Kiai. Oh, Hampir sama seperti itu. Karena memang kadang-kadang banyak pondok-pondok kitab kuning yang sulit didapetin sekarang. Ya memang. Jadi sekarang itu banyaknya langsung ke terjemahnya. Jadi Ya. mereka nggak tahu asal usul kata. Nah, seperti itu apa. dia kan. Asal usulnya, kemana hukum dan lain sebagainya. Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang mau mondok pesantren dengan suasana alam, ya udah. Ini tempatnya benar-benar. Ini kalau di sini santri kabur bingung nih. Kebetulan sihnya nggak ada juga sini. Makanya kalau di pondok Anda santri Kiai, Masya Allah, kemarin santri masuk ceritanya Kiai.
itu santri memang nggak betah. Namanya pondok baru-baru kan gitu ya. Iya. Karena di luar pondok anak mah ada tukang ojek, Ki. Dia ngojek. Kalau di sini coba-coba santri ngojek kan. Hilang. Hah? Hilang. Ketemu macan kelar udah urusannya. Ini benar-benar di atas bukit, benar-benar bukit. Nanti ada video-videonya Ceklah ketinggian kita. berapa ini. Kalau nggak salah itu hampir 1000 di MDPN. Ah. 1000 mdpl, tinggi luar biasa ini, masya Allah. Oke, ini anak tuh lagi main bola. Tadi juga sempat ada anak yang lagi sorogan ngaji, ya, Iya. izin diambil videonya. Apa-apa. Karena kadang-kadang inilah yang harus ditonjolkan. Iya. Perbanyak zikir, ngaji di zaman-zaman sekarang ini, masya Saya Allah. juga itu berangkat dari niatan. Amin. Ya niatan kita. Innamal a'malu Ini binniyat. ya, karena saya merasa tertarik aja gitu. Jujur semua santri sini kita gratiskan. Oh, Allahumma sholli Kita ala ini nih gratiskan. yang Ya, ditunggu-tunggu ya, nih. Ternyata gratis. Nah, antum untuk biaya Ya, sehari-harinya? kadang-kala aja ada donatur-donatur yang ngasih beras, ngasih Indomie, sembako gitu. Alhamdulillah belum pernah ketelatan. Ya. Itulah saya yakinnya kepada Allah. Itu. Karena saya rekrut anak-anak, kadang-kadang anak jalanan, orang-orang yang nggak Allah mampu sekolah, daripada mereka jadi anak jalanan nggak jelas, saya ya rekrutlah ke sini. Makanya kadang orang tua cuma nitipin pertama kalinya aja gitu. Gitu kadang nengoknya 3 bulan sekali, nengok gitu. Ya doanya aja Ki. Ya sama, sebenarnya yang nanya ini juga sama juga. Ada juga gitu, Ki, bikin gratis. Karena emang kita yakin, Ki, ya. Iya, yakin. Kadang yakin setiap orang yang datang itu pasti sepaket ya. Iya. Ada rezeki Ada yang udah Allah rezekinya. siapkan. Saya rasakan itu semua. Amin. Saya rasakan. Malah berkahnya nambah, Ki, ya. Saya rasakan semua barokah. Maka saya udah yakin kepada Allah dimanapun kita berada. Kalau kita mempentingkan agama Allah, dunia itu Allah yang urus. Allah atur, Allah urus semuanya. Ya. Nah, bukan kita nggak butuh Masya dunia. Allah. Dunia ini cuma fasilitas bukan tujuan. Ya. Dan kita tetap aja pengen menghadap Allahumma dengan sholli ala sayyidina Muhammad. membawa amal yang baik itu. Baik, Kiai. Ini mohon maaf. Tadi sana sempat tidur. Izin tidur di saung yang di pinggir jurang itu. Ana mau tanya nih, ada makam di sini. Ya sebenarnya ada. Di sini ada makam Syekh Hanafi bin Abdullah Nafi. Syekh Hanafi. Bin Abdullah Nafi. Saya tadinya nggak tahu. Kebetulan di lapangan ini sering diadakan zikir akbar manakib Jawahirul Ma'ani setiap malam Jumat Legi. Masih sampai sekarang. Masih berjalan bulanan. Kalau untuk warga sekitar itu setiap malam Jumat itu rutin, tapi untuk tamu dari luar, orang yang punya masalah, yang pengen naik pangkat, kita bawa zikir bersama daripada datang yang ke aneh-aneh. Betul. Daripada Zikir. datang ke yang aneh, ke ini ke itu jadi musyrik, kita sebelum zikir kita kasih nasihat paparan dulu, ya kita mohonlah kepada barang-barang. Makanya di lapangannya sering dipakai zikir. Harus zikir. Benar. Menaikkan apapun dalam itu Kita zikir. istighosah bareng. Setelah di zikir-zikir tersebut, ya saya sering mimpi kedatangan beliau. Allahumma Mengenalkan namanya dan titik tempatnya. Allahumma sholli. Minta dirapihkan. Bahkan beliau berkata, ini juga kenapa rata katanya? Justru di sini dulu bekas pondok beliau. Oh. Tahun 1808. Beliau punya santri, Allahumma bahkan menjelaskan beliau punya santri 114 santri di sini. Makamnya dari sini Sebelah sana, di sebelah sana. sebelah sana di kaki Gunung Pas. Siap. Masya Allah. Mungkin ya lebih ini paham lah. Nggak. Tadi hanya sedikit tidur sebentar menjelang asar. Ya dilalah karena tidur itulah. Makanya anak mau tanya itu, Masya Allah. Ini tempat benar-benar emang Allah jaga banget. Emang, ya. Dan mudah-mudahan ini Ya, bakal menjadi ikut peran ya. tanpa doa-doa orang soleh terdahulu mungkin nggak bisa seperti ini. Ya, Siapa ya, sih ya. kita? Saya nggak punya amal soleh baik, tapi mungkin Allah. ada orang-orang soleh, ada orang suci yang terdahulu sini mungkin ridho dengan kegiatan saya di sini. Allah, Sehingga beliau mendoakan sehingga bisa sampai ini. Ya, memang apapun harus tawasul. Karena tawasul itu tanda kita bersyukur, Bang Syukur Haji. kepada orang-orang Kita terdahulu kita. memuji orang tua kita, menyebut orang tua kita, berterima kasih kepada orang tua kita. Itu kan tawasul namanya. Begitupun kepada ulama, kepada guru-guru, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Oke, harapan antum ke depannya. Harapan saya ke depannya mohonlah kepada Allah dengan wasilah kayak datang ke sini. Allahumma Nah, sholli ala Muhammad. memang saya masih banyak harapan, cita-cita. Saya pengen di sini ini pengen membuktikan jadi baldatun thayyibun warabun ghafur. Allah. Jadi pengen bangun rumah-rumah guru, pengajar, karena jujur masih kekurangan tenaga pengajar.
mereka sanggup datang ke sini dengan catatan ya ada tempat tinggalnya. Ya, Jujur ya. saya masih kekurangan, belum ada tempat tinggal. Makanya saya mohon ke Bang Haji untuk bantuan wasilahnya gitu. Ya ibaratnya diinikan untuk bangun tempat mengajar. Amin. Mudah-mudahan sahabat yang lihat tayangan video ini, Masya Allah, banyak harapan Kiai ya. Harapan lah. Salah satunya adalah membangun kamar. Iya, kamar, bangunan, tempat tinggal, guru-guru yang ikut membantu mengajar di pondok pesantren ini. Karena yang pondok ini memang benar gratis. Ya. Salah satunya Kang Aji ini insya Allah akan siap. Dan sementara ini kan ini baru kita ngajar di umumnya paket. Kedepannya pengen ada formalnya. Ya, Untuk sekolahnya. sekolahnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, Ya, mudah-mudahan. sekarang karena udah banyak yang masuk, jangan sampai ini nggak punya legalitas, kita kejar paket dulu dari A Ya, sampai C. ya, Tapi ya. kedepannya pengen juga di sini bangun formalnya dari mulai Amin, SD sampai SMA. amin, Kalau amin. SD-nya Karena tadi yang antum bilang ya, yang dulunya 11 keluarga sekarang sudah 50 lebih. 57 Itu kan sudah cukup. cukup lah. Paling tidak memang harus ada yang berpikir keras di situ. Iya, iya. Selain agama, selain pengembangan akhlak, juga pendidikan formal. Iya, iya. Sehingga nanti masyarakat atau terkhusus para santri keluar dari tempat ini, Iya. mereka siap di bidang apapun. Itu. Ada lagi Kiai yang masih mau diceritakan Kiai? Kayaknya cukup. Cukup, Kayaknya Kiai, ya? Ya harapan saya pertama kali ya terima kasih atas kedatangannya Masya Kiai Allah. datang ke sini, Ya kita Allah. berkunjung ke tempat ini. Alhamdulillah. Semoga dengan pertemuan ini membawa rahmat Allah, tamami rahmah wa nuzulul barakah. Allahumma dari sholli ala Subhanahu wa sayyidina ta'ala. Muhammad wa ala Semoga sayyidina pertemuan ini awal, tapi untuk kedepannya kita bisa langsung komunikasi tentang kekurangan apa yang di sini. Saya mohon bantuan Amin, Kiai. amin, insya Allah saling doa mendoakan Amin, Kiai. amin. Ana minta nasihat dari antum buat saya, buat Kang Aji, buat teman-teman sahabat juga yang nonton video ini. Motivasi antum, sehingganya antum dari tempat yang dulunya di bawah yang sampai kena longsor itu, lu sampai antum berani untuk hijrah pindah ke tempat ini, membuka lahan, membangun pondok pesantren, membangun pendidikan sarana buat orang-orang sekitar sini. Motivasi hidup antum Kiai, yang bisa nanti kami ambil semangat buat anak mudanya apa mungkin. Mangga Kiai. Ya, sebenarnya motivasi saya ini dari awal itu nggak ada niatan lain, nggak ada tujuan lain. Kita hidup ini cuma sementara, gitu. Jadi hidup kita ini nggak lama. Saya pengen jadi lagi meninggalkan jejak kebaikan untuk semua masyarakat dan dikenang. Bukan cuma dikenang di masyarakat dan dikenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, motivasi saya sih terus berjuang dengan lillah karena Allah. Jangan sampai mundur karena yakin kalau kita membela agama Allah, tantangan rintangan pasti ada. Tapi yakin di ujungnya Allah akan kasih kemenangan dan kemudahan. Allahumma sholli ala sayyidina. Setiap perjalanan kebaikan pasti ada kesulitan, rintangan dan halangan. Tapi jangan kita mandek di situ. Kita serahkan semua hanya kepada Allah. Yakin. Kuncinya cuma satu. Dimanapun kita, libatkan Allah. Amin. Dimanapun berada kita, libatkan nama Allah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa bimbingan dan lindungan Allah, nggak mungkin bisa sampai ini. Nggak mungkin kita bisa selamat. Makanya setiap detik, setiap waktu saya sering setiap bergerak, setiap kita beraktivitas malamnya memasakkan semua urusan kepada Allah. Dan mohon kedepannya bimbingan langkah, ucapan, akhlak untuk ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bagi teman-teman semuanya, ya apalagi di akhir zaman ini, teruslah bergerak untuk kebaikan. Kenapa? Kata-kata Nabi Muhammad SAW, "Imal lidunyaka ka'anaka sta'isu abada wa amal li akhiraka ka'anaka tamutu qad." Carilah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan cari untuk akhirat seolah engkau akan mati esok. Intinya kita harus seimbang duanya. Dunia kita kejar, tapi dunia bukan tujuan. Dunia adalah fasilitas untuk mengejar tujuan. Tujuan kita adalah akhirat, kembali kepada Allah dengan membawa iman dan Islam yang selamat. Mungkin itu ya. Amin. Masya Allah. Sudah waktu terdengar suara-suara slogan anak-anak santri nih menjelang maghrib nih. Masya Allah. Sahabat, mudah-mudahan Kiai terus panjang umur, sehat afiat. Bang Haji terima kasih banyak karena beliau termasuk orang-orang yang bergerak di kemanusiaan. Kiai. Kemudian juga Bang Haji sama lembaganya, orangnya, seluruh teman-teman yang bersamanya, Allah berkahi terus panjang umur, sehat afiat. Teman-teman sahabat, terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini memberikan banyak manfaat. Sendal guru ini maknanya adalah kemanapun, siapapun kita adalah santri. Kita akan terus mencari guru, mencari orang-orang baik, karena hidup ini butuh terus dinasehati agar jalan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih banyak Kiai. Mohon Sama-sama. maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.